apakah ada ulama yang kemudian memberikan satu pandangan tentang child free ini? Ternyata Dr. Yusuf Qaradawi itu memberikan pandangan yang menarik. Ketika beliau mengatakan ada fikih dalam perspektif fikih al-awaliyat atau fikih prioritas, beliau mengatakan pertimbangan pertama kalau kita menikah itu kata Yusuf Qaradawi adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, ternyata mendapatkan keturunan itu fitrah manusia, nggak bisa ditolak gitu. Child free itu bukan merupakan prioritas yang mesti dilakukan dalam sebuah pernikahan dengan alasan apapun. Bahkan beliau mengatakan sebaiknya itu tidak dilakukan, terutama dalam keluarga, apalagi kehadiran seorang anak itu bisa jadi menjadi unsur yang menguatkan sebuah rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai child free, atau bebas anak atau memilih untuk tidak punya anak setelah melakukan pernikahan. Apa sebenarnya child free dan bagaimana pendapat ulama mengenai child free ini? Saya akan membincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan fenomena child free ini ya Gita Savitri ya. Apa namanya, pegiat media sosial memulai bahwa dia child free, ingin hidup setelah menikah tanpa anak gitu. Nah ini memang kalau secara HAM, hak asasi manusia, ya orang bebas memilih untuk hidup dengan memiliki anak atau tidak memiliki anak. Nah ada juga model seperti artis siapa Cinta Laura gitu yang memang bukan karena ya berbeda dengan Gita Savitri. Ya Cinta Laura, kalau Gita Savitri kan lebih ke individual ya, maksudnya biar awet muda segala macam, karena menurutnya ya child free ini akan membuat dia awet muda gitu. Nah kalau si Cinta Laura ini melihatnya secara sosial bahwa banyak anak-anak terlantar, kenapa kita harus memiliki anak lagi gitu, toh banyak yang terlantar, banyak yang mungkin kelaparan dan lain sebagainya gitu. Nah bagaimana sih pendapat, ada nggak sih ulama yang sudah membahas mengenai child free ini? Ya, terima kasih Mas Rifki. Memang child free ini kan mulai ramai 2017 ya. Ketika Gita Savitri kemudian memilih pernikahannya, memilih tidak punya anak ya, dengan tadi alasan-alasan yang bukan kewajiban lah, kemudian mempengaruhi bahwa dia akan semakin tua kalau punya anak dan sebagainya. Cinta Laura menarik Mas Rifki karena lebih lihat sosiologis ya. Dunia ini menurut Cinta Laura sudah overpopulasi, sehingga kemudian kalau kita nambah anak tambah penuh ini dunia. Tapi dia kasih solusi untuk adopsi ya. Bagaimana kemudian orang mengadopsi anak-anak yang kurang beruntung, kemudian kita ambil, kita didik, kita jadikan anak angkat dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang waqi'iyah ya, sesuatu yang baru yang harus kita kembalikan. Saya kira pertama, apa tujuan pernikahan gitu ya. Tentunya dalam perspektif Islam. Kalau tujuan pernikahan kan yang terkenal ya, selalu kalau kita menghadiri akad nikah surat Ar-Rum 21 ya. Yang pertama litaskunu ilaiha, gitu, agar kemudian tenang, nyaman, wa ja'alakum mawaddah wa rahmah gitu. Banyak ulama tafsir Mas Rifki mengatakan mawaddah dan rahmah itu akan mudah tercapai kalau ada kehadiran anak. Jadi banyak sekali Wahbah Zuhaili gitu ya, tafsir Al-Munirnya, dan para mufasir mengatakan yang namanya mawaddah dan rahmah itu akan didapatkan sebuah rumah tangga kalau ada kehadiran anak. Maka anak itu menjadi kayak semacam mengikat gitu, keharmonisan, ketenangan, cinta dan rahmah bagi sebuah keluarga. Jadi itu menarik. Dan yang kedua, kalau kita baca An-Nisa ayat 1, tujuan pernikahan kan wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jadi betul-betul untuk melahirkan, untuk keturunan, sehingga manusia terus berkembang biak. Sehingga kalau ini, bayangkan kalau child free ini jadi pilihan mayoritas penduduk dunia, berhenti itu. Di Jepang aja udah bingung kan?
banyak orang-orang yang memutuskan tidak punya anak. Populasi Jepang itu menurun sekali dan mereka khawatir untuk itu. Pertanyaannya adalah, boleh nggak seorang Gita Savitri, boleh nggak seorang Cinta Laura dengan berbagai pertimbangan? Ada beberapa pertimbangan saya kira ya, teman-teman itu melakukan pilihan namanya child free itu ya. Yang pertama biasanya pertimbangan ekonomi. Waduh, khawatir gitu ya, baru lahir aja orang sudah bingung. Ini kuliahnya berapa ini? Mahal sekali gitu. Sehingga kemudian padahal belum lahir itu. Baru lahir aja nggak bahagia. Jadi mikirin anak nanti ke depannya, ekonomi dan sebagainya. Ditambah lagi dalil-dalil misalkan jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi lemah misalkan, sehingga kemudian diafirmasi dengan secara teologis itu kan mengkhawatirkan. Atau gara-gara faktor mental ya, nggak siap gitu ya, anak itu ngerepotin, atau anak itu bikin karirnya menjadi terhambat, bikin rumah berantakan. Ada orang yang nggak mau punya anak karena memang nggak suka anak kecil dan sebagainya, sehingga kemudian pengalaman-pengalaman seperti ini menjadi alasan gitu. Atau kemudian ada alasan overpopulasi tadi, udah terlalu banyak lah, manusia sudah hampir 7 miliar lebih, sehingga kemudian dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya ada ide, ada beberapa kalangan yang kemudian karena ini influencer, karena ini artis, kemudian menjadi perdebatan dan sempat trending topik. Yang menarik dari beberapa tujuan pernikahan, ya, salah satunya mahkota syariah itu kan untuk menjaga keturunan. Ada yang menarik kalau Mas Rifki tadi tanya tentang apakah ada ulama yang kemudian memberikan satu pandangan tentang child free ini. Ternyata Dr. Yusuf Qaradawi itu memberikan pandangan yang menarik. Beliau menawarkan namanya fikih prioritas, fikih al-awwaliyat. Jadi fikih prioritas itu kira-kira mempertimbangkan beberapa hal, sehingga ketika kita milih sesuatu tuh Mas Rifki, itu apakah pilihan itu prioritas atau tidak, gitu ya. Ketika beliau mengatakan ada fikih dalam perspektif fikih al-awwaliyat atau fikih prioritas, beliau mengatakan pertimbangan pertama kalau kita menikah itu kata Yusuf Qaradawi adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, ternyata mendapatkan keturunan itu fitrah manusia, nggak bisa ditolak gitu. Para nabi, para rasul dalam banyak ayat itu misalkan ya keturunan itu menjadi salah satu maqasid syariah gitu. Berkembang biak, kalau enggak ya selesai kan dunia. Oleh karenanya dari kesimpulan-kesimpulan bahwa tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan merupakan fitrah manusia, bahkan hubus syahwat kita ini diberikan diinstal dalam diri kita, senang kepada lawan jenis, itu kan juga bagian dari itu. Maka kesimpulan dari Yusuf Qaradawi dari perspektif fikih al-awwaliyat, dari fikih prioritas, beliau mengatakan child free itu bukan merupakan prioritas yang mesti dilakukan dalam sebuah pernikahan dengan alasan apapun. Bahkan beliau mengatakan sebaiknya itu tidak dilakukan, terutama dalam keluarga, apalagi kehadiran seorang anak itu bisa jadi menjadi unsur yang menguatkan sebuah rumah tangga. Jadi kesimpulan Yusuf Qaradawi saya kira menarik, tanpa harus mengatakan orang-orang yang memilih child free itu haram, tidak boleh. Beliau mengatakan ini bukan prioritas di dalam hukum. Artinya apa? Kalau ini bukan prioritas berarti jangan dijadikan sebuah gerakan. Bayangkan kalau semua orang kemudian memprioritaskan dalam pernikahan itu child free juga, ya, maka kemudian ya habis populasi manusia. Jadi itu saya kira pandangan yang cukup menarik, yang juga pertimbangan waqi'iyah, pertimbangan kondisi kontemporer, tetapi kemudian menarik garis tengah bahwa di dalam hukum itu kekhawatiran misalkan Yusuf Qaradawi mengatakan apapun alasannya, mau alasan ekonomi, alasan mental, alasan traumatik, alasan overpopulasi, itu bisa diantisipasi. Kalau alasan ekonomi ya kemudian orang mestinya memacu diri untuk kemudian bekerja lebih giat, sehingga kemudian di Indonesia aja kan pernikahan dibatasi kan, ada umur maksimal. Yang namanya siap itu bukan hanya siap syahwatnya tapi siap ekonominya. Begitu juga misalkan dalam konteks mental, saya belum siap nih jadi ayah atau jadi ibu, kan bukan berarti kemudian memilih tidak punya anak, tetapi memilih kemudian mempersiapkan dengan ikut parenting, mempersiapkan diri yang ayah menjadi ayah yang baik dengan berbagai macam ilmu dan sebagainya. Ada yang mengatakan traumatik dulu, kemudian
dia dalam kondisi rumah tangga yang broken home, sehingga waduh kalau punya anak seperti saya dulu ditelantarkan, lihat setiap hari orang tua berantem, wah saya nggak mau punya anak dan sebagainya. Itu bisa diantisipasi. Atau overpopulasi, bukannya malah sebaliknya, nanti bonus demografi gitu. Jadi kalau anak-anak kita hantarkan menjadi anak-anak yang soleh dan luar biasa, anak-anak yang kuat, yang cerdas, itu bukannya malah mengangkat derajat keluarga. Jadi di dalam perspektif fikih prioritas, yang namanya child free itu tidak diprioritaskan. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi kalau bisa ini dihindari. Apalagi kemudian yang menarik, kehadiran seorang anak itu malah menjadi tujuan yang akan mengokohkan namanya akdun nikah atau tali pernikahan. Saya kira itu yang menarik dari Yusuf Qaradawi. Jadi bukan masalah halal haram ya di sini ya. Dr. Yusuf Qaradawi bukan mengatakan halal haram, tapi prioritas atau tidak prioritas, fitrah atau tidak fitrah gitu ya. Ya walaupun ya dalam satu perspektif memang kita bisa ini bagi sebagian orang adanya anak itu merekatkan hubungan, melancarkan rizki, terus banyak anak banyak rezeki segala macam. Tapi bagi yang mungkin ya ada preasumsi tertentu gitu, ya bahkan ada trauma tertentu di masa lalunya, ya memang ada berbeda perspektif dari yang yang perspektif awal tadi itu. Nah, ini kan memang kalau kita lihat apalagi di era modern sekarang ya gitu, bahwa semuanya harus dipersiapkan gitu, mau nikah, mau punya anak dan lain sebagainya. Nah, persiapan itu ya apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan itu? Ya menikah kan bukan cuma akad, kita mempersiapkan resepsi segala macam udah kelar, tapi panjang kan ininya prosesnya ya Pak Ustadz. Ya kata-kata manis tatoa gitu, barang siapa yang mampu itu di dalam konteks pernikahan kan bukan hanya mampu dari sisi administrasi umur ya, 18 tahun kalau perempuan, 21 tahun kalau laki-laki di hukum positif negara kita, tapi bagaimana seorang laki-laki juga mempersiapkan diri menjadi seorang suami yang baik gitu ya, menjadi seorang ayah nanti yang juga baik, seorang istri juga belajar menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Sebenarnya di negara kita Mas Rifki, kalau orang mau menikah itu ada tutorial. Jadi harus ada kursus gitu beberapa hari di KUA mestinya. Kalau nggak dapat sertifikat itu dianggap belum layak menjadi seorang suami dan istri. Dan ini seringkali sayangnya, mohon maaf, ini jadi otokritik bersama, dijadiin formalitas saja. Orang datang kemudian dapat sertifikat padahal nggak ikut tutorial bagaimana mempersiapkan pernikahan yang baik. Dan yang paling penting saya kira ilmu ya, ilmu parenting, ilmu menjadi rumah tangga itu kalau nggak ngerti ilmunya apa saja kan, kalau apapun tidak didasari ilmu yang cukup ya bukan sakinah mawaddah rahmah yang ada, bukan selamat menempuh hidup baru, tapi selamat menempuh masalah baru gitu kalau nggak siap. Tetapi yang lebih utama saya kira rohani ya. Secara rohani bayangkan Rasulullah mengatakan, wahai laki-laki, engkau ambil seorang perempuan menjadi istrimu atas nama Allah. Itu kan akdun nikah itu misakon golido, misalkannya perjanjian yang agung. Jadi kalau ini kemudian disikapi, ini ibadah, ini perjanjian agung, bukan sama wali, bukan sama penghulu dan sebagainya, tapi sama Allah. Sehingga kemudian ketika orang belum menikah itu bukan karena apa-apa, bukan karena nggak mau, tapi karena memang dia akan mempersiapkan dirinya secara ekonomi, secara mental gitu. Sehingga kemudian ketika menikah tidak ada tadi pilihan-pilihan, ada ruang-ruang berpikir untuk child free tadi gitu. Tetapi yang menarik kan Yusuf Qaradawi tidak menegasikan, tidak mendinai orang-orang yang memilih jalan itu, tapi dengan pertimbangan yang tadi beda-beda. Tapi ini fikih itu kan kalau bisa dijadikan pedoman masyarakat kan. Makanya disebut fikih prioritas. Dalam konteks fikih prioritas ini tidak diprioritaskan. Jangan menjadi gerakan, jangan menjadi massal, sehingga kalau ini dibiarkan menjadi prioritas dalam pilihan-pilihan orang berumah tangga, tujuan-tujuan pernikahan tadi menjadi tidak terakomodir. Dan kata Kanjeng Nabi, ya anak itu rezeki, anak itu akan mengangkat derajat kedua orang tuanya, itu menjadi bisa kita pahami secara lebih utuh. Nah terakhir nih Ustadz, masalah child free ini sebenarnya masalah sangat kelas menengah. Ya kalau mungkin menengah ke bawah itu tidak ada masalah dengan itu ya. Ya kelas menengah ini kan ya merasa bahwa ya dia bisa melakukan apapun untuk membeli dalam tanda petik kebebasannya.
Ya misalkan ya dengan ya alat kontrasepsi yang ada, terus kalau kelas menengah ke bawah kan mungkin ya akses ke situnya mungkin agak terbatas ya segala macam, itu satu. Terus yang kedua, ada kondisi-kondisi di mana memang keluarga ini sangat takut, bukan sangat takut ya, tapi memang kondisi tertentu yang memang membuat dia tidak mau punya anak karena hal tertentu, misalkan dia punya sakit mental atau disabilitas, dia takutkan misalkan anaknya lahir dari kedua orang tua yang disabilitas gitu, malah akan lahir dengan disabilitas juga gitu dan lain sebagainya. Nah ada juga yang kalau sakit mental kan mungkin ya banyak sekarang penyakit mental yang juga terkini makin banyak gitu, dan ada yang disabilitas juga ya, mungkin ada juga orang yang sangat kesulitan ekonomi dan lain sebagainya gitu, yang membuat kondisi-kondisi itu darurat sehingga mereka tidak ingin punya anak gitu. Itu gimana Ustaz? Iya, namanya darurat kan menjadi tidak hukum normal kan. Maka dalam konteks Yusuf Qaradawi ini jangan dijadikan fikih prioritas, jangan dijadikan pilihan utama dan mengarus utamakan child free sebagai tujuan semua keluarga. Ya memang menarik Mas Rifki ya. Tadi Mas Rifki sampaikan di negara kita ini yang kelas menengah, yang secara ekonomi mapan, pilihan-pilihan anaknya kan sedikit gitu. Sementara mohon maaf yang kelas-kelas bawah gitu ya, ekonominya kemudian sangat tidak mampu misalkan, malah anak-anaknya banyak gitu. Ada juga yang tadi saya katakan, ada afirmasi secara teologi, surat Al-An'am ayat 8 itu kan Allah mengatakan jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi lemah gitu ya. Lemah itu kan lemah gizinya, stunting, lemah nanti pendidikannya dan sebagainya. Sehingga yang menarik ini kok kontraproduktif atau bertolak belakang, ini kok malah pilihan-pilihan kelas menengah. Mestinya kan ini menjadi prioritas kelas-kelas dalam secara ekonomi ya, karena lemah itu kalau secara ekonomi stunting maka pendidikannya juga pasti hancur, maka tumbuh kembang anak juga menjadi terhambat. Oleh karenanya memang ini harus disikapi betul dengan cara-cara yang bijak, sehingga pilihan dan perspektif Yusuf Qaradawi saya kira kita bisa jadikan perspektif untuk teman-teman kelas menengah gitu. Ayo gitu kita lihat keluarga itu secara utuh. Jadi kalau kita memutuskan untuk berkeluarga, ya berkeluargalah dengan utuh juga, dengan persiapan-persiapan yang tidak hanya mental, tidak hanya materi, tapi juga persiapan-persiapan ilmu dan sebagainya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Al-Quran lewat keluarga, ada hubungan harmoni, ya ada hubungan saling menguatkan, sakinah mawaddah warahmah, keturunannya juga keturunan yang luar biasa itu tercapai gitu, bukan malah sebaliknya tadi gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.